Bara menatapku tajam. Ia seakan tak percaya dengan apa yang barusan aku ucapkan padanya. "Kamu serius, B?" tanya Bara akhirnya. "Aku serius, Bar. Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk menolak. Orang tuaku juga sudah mengatur semuanya, Bar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat ini selain menerima semuanya," jelasku kemudian. Kudengar Bara menarik napas berat. Kemudian ia menghempaskan perlahan. Aku tahu apa yang dirasakan Bara. Ia pasti sangat kecewa padaku. "Kita tetap bisa bersama-sama setelah ini, Bar. Aku janji," ucapku lagi. "Aku tidak mau lagi percaya dengan janji kamu, B. Dulu kamu juga janji kalau kamu tidak akan pernah menikah. Tapi kenyataannya sekarang..." Suara Bara mulai parau. "Maafkan aku, Bar. Aku hanya ingin memenuhi keinginan orang tuaku. Bukan berarti aku mengkhianati cinta kita," balasku lirih. "Nggak ada bedanya bagiku, B. Kamu menikah karena keinginanmu sendiri ataupun karena orang tuamu. Tetap saja aku merasa tersakiti. Dan tetap saja kamu telah mengingkari janjimu padaku," ucap Bara. Aku kembali terdiam. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya agar Bara bisa mengikhlaskan aku menikah dengan gadis pilihan orang tuaku. Aku tahu kalau Bara sangat mencintaiku, dan aku juga sangat mencintainya. Lebih dari 5 tahun kami bersama, menjalin cinta dengan begitu indah. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk kami saling mendalami perasaan kami masing-masing. Aku masih ingat dengan jelas saat pertama kali kami bertemu sekitar 6 tahun yang lalu. Saat itu kami masih sama-sama kuliah. Kebetulan kami berada di kampus, fakultas, dan kelas yang sama. Kami jadi sering bersama karena sering mengerjakan tugas kuliah bersama. Dan beriring berjalannya waktu, kami pun semakin dekat dan akrab. Cinta pun tumbuh di antara kami berdua. Kami pun akhirnya saling jujur tentang perasaan kami masing-masing. Setelah itu, kami pun sepakat untuk menjalin hubungan asmara. Selama lebih dari 5 tahun pacaran, belum pernah ada masalah yang berarti di antara kami. Hubungan kami terjalin dengan indah. Setelah sama-sama lulus kuliah, kami masih tetap menjalin hubungan meskipun kami bekerja di tempat yang berbeda. Bara bekerja di sebuah perusahaan elektronik, sedangkan aku bekerja di perusahaan papaku. Sebagai anak tunggal, aku memang dituntut lebih oleh kedua orang tuaku. Aku harus bekerja di perusahaan papa, karena aku satu-satunya pewaris perusahaan tersebut. Dan sebagai anak tunggal juga, aku jadi sering dituntut untuk segera menikah, terutama oleh mamaku. Selama ini, aku selalu mencari alasan untuk menghindari permintaan tersebut. Aku memang tidak berencana untuk menikah, karena aku sudah merasa sangat bahagia bisa bersama Bara. Aku merasa sudah cukup dengannya. Hidupku terasa lengkap bersama Bara. Namun mamaku ternyata tidak tinggal diam. Ia bahkan diam-diam mencarikan jodoh untukku. Saat mengetahui hal itu, aku sempat marah sama mama. Aku sempat beberapa hari tidak pulang. Mama akhirnya menyerah dan berjanji untuk tidak lagi mengurusi tentang jodohku. Tapi setahun kemudian, mama tiba-tiba mengalami sakit yang cukup kronis. Kata dokter, mama mengalami penyakit jantung yang sudah cukup akut. Mama harus dirawat di rumah sakit. Hal terakhir yang diinginkan mama dariku ialah melihat aku menikah sebelum ia benar-benar pergi. Untuk kali ini, aku tidak bisa lagi menolaknya. Aku terpaksa menyetujui permintaan mama. Karena kata dokter, mama tidak boleh berpikir terlalu keras. Ia tidak boleh stres. Aku hanya berpikir, mungkin dengan memenuhi permintaannya,
Mama akan bisa pulih kembali. Aku mencintai kamu, Be, selalu dan selamanya. Tapi aku juga tidak bisa berbagi dirimu dengan orang lain. Aku gak sanggup, Be. Jadi, kalau kamu memang harus menikah, lebih baik kita juga tidak berhubungan lagi. Ucap Bara akhirnya setelah cukup lama kami saling terdiam. Ini tidak mudah bagiku, Bar. Ini bukan pilihan yang mudah. Kamu harusnya ngerti. Balasku lirih. Aku ngerti, B. Karena itu, aku memilih untuk mundur. Ucap Bara membalas. Itu bukan pilihan yang terbaik, Bar. Selaku ringan. Lalu apa pilihan terbaiknya, B? Balas Bara meninggi. Apa kamu berharap aku akan tetap bertahan dan menyaksikan kamu menikah dengan orang lain, kemudian bersabar menunggu kamu setiap harinya, sementara kamu sedang bersama istrimu? Apa itu pilihan yang kamu inginkan? Suara Bara makin meninggi. Aku akan selalu ada buat kamu, Bar, kapanpun kamu membutuhkanku. Balasku berusaha menahan gejolak hatiku yang tiba-tiba saja terasa perih. Aku membutuhkan kamu setiap saat, B. Apa hal itu bisa kamu penuhi nantinya? Tanya Bara. Kamu jangan egois gitu dong, timpalku. Apa? Aku egois? Kamu gak salah. Bukannya saat ini aku yang jadi korban, B? Kenapa kamu mengatakan aku yang egois? Suara Bara meninggi lagi. Aku juga korban dalam hal ini, Bar. Aku harus berpura-pura bahagia dengan pernikahan yang tidak aku inginkan sama sekali. Balasku ikut meninggi. Kamu bisa memilih untuk tidak menikah, B. Ucap Bara tajam. Dan membiarkan mamaku mati karena aku tidak bisa memenuhi permintaannya. Balasku cepat. Kematian seseorang tidak ditentukan oleh seseorang lainnya, B. Itu semua sudah ada yang mengatur. Kamu tidak bisa mencegah kematian mama kamu hanya dengan kamu memenuhi keinginannya. Ucap Bara. Tapi setidaknya aku berusaha memberikan yang terbaik buat mamaku sebelum akhirnya ia benar-benar pergi. Setidaknya aku tidak menjadi anak durhaka. Balasku lantang. Dengan berpura-pura memenuhi keinginannya, kamu sudah jadi anak durhaka, B. Balas Bara pelan. Terserah kamu menilai aku bagaimana, Bar. Aku capek berdebat sama kamu. Kalau kamu memang tidak mau mengerti, mungkin memang lebih baik kita akhiri saja semua ini. Ucapku akhirnya. Kali ini Bara terdiam. Dia melemparkan sebongkah batu kecil ke tengah-tengah lautan. Kami memang sedang berada di sebuah pantai saat itu. Tempat itu merupakan tempat biasa kami bertemu. Sebuah pantai yang cukup sunyi, di mana kami merasa bebas untuk saling berbicara. Jadi hubungan kita yang sudah lebih dari 5 tahun itu hanya akan berakhir begini saja? Tanya Bara tiba-tiba. Suaranya serak. Jika itu pilihanmu, Bar, balasku lemah. Ini bukan pilihanku, Be. Ini pilihan kamu. Ucap Bara mengeras. Terserah kamu, Bar. Aku capek. Aku ingin pulang. Balasku ringan. Aku memang merasa lelah harus berdebat dengan Bara begitu lama. Namun perdebatan kami tidak menghasilkan apa-apa. Semuanya hanya berujung pada sebuah perpisahan. Perpisahan yang sebenarnya sama-sama tidak kami inginkan. Pernikahanku berlangsung dengan cukup meriah sebenarnya. Namun aku tak dapat menikmati kemeriahan tersebut. Pikiranku hanya tertuju pada Bara. Sudah lebih dari sebulan kami tidak bertemu sejak perdebatan kami di pantai waktu itu. Bara sudah tidak pernah menghubungiku lagi. Aku pun enggan untuk menghubunginya. Karena selain kesibukanku untuk mempersiapkan pesta pernikahanku,
Aku juga merasa takut untuk menghubunginya. Takut kalau kami akan berdebat kembali. Perdebatan yang sia-sia. Pesta pernikahanku pun usai. Aku sekarang sudah berstatus suami orang. Dan aku dan istriku masih tinggal serumah dengan papa dan mamaku. Karena begitulah permintaan mama. Ia ingin menikmati saat-saat terakhir hidupnya bersama kami. Sebagai seorang suami, aku tetap menjalankan kewajibanku terhadap istriku. Aku tak ingin membuat istriku curiga. Aku berusaha bersikap seolah-olah aku menginginkannya, meski dalam hati dan pikiranku hanya ada Bara. Entah di mana dia sekarang, entah apa yang dilakukannya saat ini. Sampai setelah seminggu pernikahanku, aku nekat mendatangi kediaman Bara. Bara memang tinggal di sebuah apartemen sendirian. Dia memang tinggal sendiri di kota ini. Orang tua dan semua keluarganya berada di kampung. Bara memang sudah hidup mandiri sejak ia kuliah. Sesampai di apartemen itu, aku tak menemukannya. Apartemennya terkunci. Menurut keterangan dari salah seorang penghuni apartemen lainnya, Bara sudah lebih dari sebulan tidak berada di apartemennya. Aku mencoba menghubungi ponsel Bara, tapi nomornya sudah tidak aktif. Aku kehilangan semua kontak dengannya. Tiba-tiba, aku benar-benar telah merasa kehilangan dirinya. Tiba-tiba, aku merindukan sosok cowok tampan itu. Kemana Bara sebenarnya? Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan lebih dari 6 bulan aku tak mendapat kabar apapun dari Bara. Bahkan menurut keterangan dari kantor tempat ia bekerja, Bara sudah lama mengundurkan diri dari pekerjaannya. Aku pun memutuskan untuk mendatangi kampung halaman Bara. Aku berharap bisa menemukan Bara di sana. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan beberapa kali harus nyasar, aku pun sampai ke kampung halaman Bara. Aku memang belum pernah ke kampung Bara. Beruntunglah, dulu Bara pernah cerita sedikit banyak tentang kampung halamannya itu. Aku sampai ke rumah Bara saat hari sudah menjelang malam. Orang tua Bara menyambutku dengan ramah. Bara juga punya 2 orang adik perempuan. Kakak tertuanya, laki-laki, sudah menikah dan sudah tinggal di rumahnya sendiri, tak jauh dari kediaman orang tuanya. Jadi Nak Abe ini teman Bara waktu kuliah dulu. Tanya ibu Bara saat aku sudah berada di dalam rumah mereka. Sebenarnya sampai sekarang kami masih berteman, Bu. Balasku apa adanya. Tapi sudah lebih dari 6 bulan ini aku tak pernah bertemu Bara lagi. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Mungkin Bara udah ganti nomor. Lanjutku menjelaskan. Bara juga sebenarnya sudah lebih dari setahun tidak pulang, Nak. Terakhir ia mengabarkan kami kalau ia akan pindah kerja. Itu mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Setelah itu, kami juga kehilangan kontak dengan dia. Kali ini, ayahnya Bara yang berbicara. Bara pindah kerja, tanyaku heran. Kemana kira-kira ya, Pak? Lanjutku. Kami juga kurang tahu, Nak. Katanya sih mau coba keberuntungannya di kota Bandung atau Jogja. Kami juga kurang jelas. Bara tidak menjelaskan secara rinci. Kami juga sebenarnya sangat mencemaskan Bara. Tapi kami benar-benar sudah tidak bisa menghubunginya lagi. Jelas ayah Bara. Semoga Bara baik-baik saja ya Nak Abe. Ibu Bara tiba-tiba menimpali. Iya Bu, semoga ia baik-baik saja. Balasku pelan. Jadi ada perlu apa Nak Abe mencari Bara sampai ke sini?
Tanya ayah Bara kemudian. Nggak ada apa-apa sih Pak. Hanya saja saya kebetulan lewat daerah sini. Kemudian saya ingat kalau Bara pernah cerita kalau ia berasal dari sini. Karena sudah lama tidak mendapat kabar darinya, saya sempatkan untuk singgah. Jelasku sedikit berbohong. Ayah dan ibu Bara hanya manggut-manggut. Sepertinya mereka percaya dengan apa yang barusan aku ucapkan. Malam itu, aku menginap di rumah orang tua Bara, karena mereka bersikeras agar aku bisa menginap 1 malam saja di sana. Aku yang memang sudah sangat lelah karena telah menempuh perjalanan yang cukup jauh, pun menerima tawaran mereka. Setelah mandi dan makan malam bersama keluarga Bara, aku pun meminta izin untuk segera tertidur. Karena kelelahan, aku pun tertidur cukup lelap malam itu. Meskipun pikiranku masih memikirkan di mana Bara sebenarnya saat ini. Keesokan paginya, aku pun segera pamit untuk kembali ke kota. Sepanjang perjalanan, aku terus bertanya-tanya, kemana Bara sebenarnya? Mengapa ia harus pergi? Mengapa ia pergi tanpa mengabariku? Sebenci itukah Bara padaku? Berbagai pertanyaan terus menghantui pikiranku tentang Bara. Namun, aku tak pernah menemukan jawabannya. Lalu, seperti apakah akhirnya kisah ini? Mungkinkah aku bisa bertemu Bara kembali? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.